Bisa begitu. Bisa begitu. Bisa begitu. Kayak gini. Kalau misalnya saya melihat nggak apa-apa, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak semudah itu. Saya sendiri nggak sama yang kamu lontarkan ke saya. Kamu tuh ya. Kamu ngomong di podcast Pak Tony udah menuduh kakak saya sebagai dalam pembunuhan. Menuduh apa? Di podcast Pak Tony. Apa? Saya Kamu mengiyakan kan? Mengiyakan gimana? Kenapa? Jadi Bu nggak boleh nih saya masuk nih. Ya nggak bisa. Maksudnya sama Ibu gitu bareng. Tidak Saya juga bisa. nggak berani kalau masuk sendiri. Bukan saya takut. Tanda tanya besar pun muncul pada kejadian ini saat kuasa hukum dari keluarga Aman Yani mendatangi rumah mantan istri Aman Yani untuk melihat gudang kosong yang diduga dicurigai akan mengungkap keberadaan Aman Yani. Pertanyaannya, apakah Aman Yani diduga disembunyikan di tempat tersebut? Ini masih menjadi sebuah misteri. Hilangnya Aman Yani diduga kuat ada keterkaitannya dengan terdakwa Ririn setelah terdakwa Ririn mengaku bahwa aktor intelektualnya adalah Aman Yani. Dari sinilah teka-teki mulai terkuak. Di manakah Aman Yani? Hanyalah terdakwa Ririn yang tahu di mana keberadaannya. Didukung dengan beberapa saksi saat podcast di channel KDM, ada beberapa saksi yang diwawancarai Kang Deddy Mulyadi. Ada beberapa kejanggalan tentang tata cara pencairan dana pensiun milik Aman Yani dan hilangnya Aman Yani dengan alasan yang tak masuk akal mengenai dana pensiun dicairkan untuk membayar hutang kepada terdakwa Ririn. Teka-teki dan kejanggalan ini mulai terungkap. Kecurigaan-kecurigaan mulai muncul bahwa Aman Yani diduga dihilangkan bukan menghilang. Aman Yani dikabarkan hilang dari tahun 2016. Akan tetapi belakangan ini muncul kecurigaan-kecurigaan terkait sebuah bangunan kosong misterius berupa gudang yang terletak tepat di depan rumah mantan istri Aman Yani di Desa Panganjang, Kecamatan Sindang, Indramayu. Kecurigaan ini pertama kali muncul diungkapkan oleh mantan menantu Aman Yani, Dwi Maulana Sakti alias Arjun, saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Merespon hal tersebut, kuasa hukum keluarga Aman Yani Roslandi berharap agar pihak berwenang dapat mengecek kondisi di dalam gudang tersebut. Roslandi, kuasa hukum keluarga Aman Yani pun menyambangi tempat gudang kosong tersebut, akan tetapi dari situlah ketegangan terjadi. Saminah, mantan istri Aman Yani, adu mulut dengan Roslandi. Ketegangan dipicu oleh adanya larangan bagi warga untuk memasuki area gudang kosong yang berada di depan rumahnya tersebut tanpa izin atau tanpa didampingi oleh pihak yang berwenang. Bisa begitu. Kita tahu aja. Bisa begitu. Kayak gini. Kalau misalnya saya melihat nggak apa-apa, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya cuma ingin membuktikan aja. Enggak, maksudnya gini. Kalau ada fotonya, ada bapak kan seimbang. Kalau bapak sendiri berarti itu melanggar. Ibunya nggak apa-apa kesini aja. Maksudnya biar lihat gitu. Kalau nggak ada apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ya nggak ada apa-apa. Iya. Orang saya juga mencari. Saya Kita- nggak ada kita juga buktinya. nanti kan bisa. Udah ada surat udah, kan gitu. pengadilan negeri bahwa dia menyatakan Banyak- dari saya yang ayu. Banyak orang yang menyangka kalau udah Itu dibuktikan lebih enak. kejam. Ada orang apa sih? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, kita- Jadi tidak semua. Dalam kesempatan itu, Roslandi mencoba meminta izin untuk masuk ke dalam gudang. Namun, Saminah keberatan. Ia menegaskan bahwa tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke area gudang tanpa kehadiran pihak berwenang yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Saminah juga meminta agar orang yang memberikan informasi mengenai gudang itu harus diperiksa terlebih dahulu. Apa bukti-buktinya mencurigai ada mayat di gudang? Kalau polisi yakin, silahkan periksa ke gudang biar bisa dipertanggungjawabkan tindakannya, karena ini tuduhan soal ada mayat. Dalam peristiwa itu, Roslandi sempat menyatakan kekhawatirannya karena masalah gudang tersebut kini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan warga sekitar.
ia juga mengaku enggan masuk sendirian tanpa ada pendampingan dari pengelola atau warga lain. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Saminah. Ia mengklaim bahwa isu yang beredar sengaja dibesar-besarkan oleh oknum tertentu untuk memicu kegaduhan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, situasi di area tersebut selama ini aman dan sengaja diusik oleh Arjun yang merupakan mantan suami Ega Putri dari Saminah. Menurutnya, Arjun memiliki sentimen pribadi terhadap keluarganya. Kuasa hukum keluarga Amaniani juga menegaskan, upaya ini tidak bermaksud untuk menuduh pihak manapun, melainkan murni untuk mencari titik terang keberadaan Amaniani. Apalagi, informasi itu juga sudah dipublis oleh seorang tokoh, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Maka itu menjadi bagian dari informasi yang patut untuk ditindaklanjuti. Apakah betul atau tidak, kata Roslandi di Pengadilan Negeri Indramayu, Jumat 12 Juni 2026. Roslandi menjelaskan bahwa dirinya telah mendapat kuasa dari ayah Amaniani untuk mencari kebenaran sosok yang telah lama hilang tersebut. Menurutnya, pihak mantan istri dan anak-anaknya seharusnya juga memiliki tujuan yang sama, yakni mencari keberadaan Amaniani. Oleh karena itu, sekecil apapun informasi yang ada wajib untuk ditindaklanjuti. Ia mengaku sudah memohon kepada pihak kepolisian untuk mengecek keberadaan informasi tersebut ke lokasi. Namun, langkah ini terkendala karena mantan istri Amaniani diduga tidak berkenan gudang itu diperiksa. Meski demikian, pihaknya akan terus berusaha secara persuasif membujuk mantan istri Amaniani agar bersedia memberikan izin pemeriksaan. Pencarian sosok Amaniani kini dinilai sangat krusial karena namanya dikait-kaitkan dengan perkara pembunuhan satu keluarga di Bauman, Indramayu. Roslandi yang juga bertindak sebagai kuasa hukum terdakwa Priyo Bagus Setiawan dalam kasus tersebut menegaskan pentingnya penelusuran ini. Dukungan serupa datang dari Tony RM. Kuasa hukum terdakwa lainnya Ririn Rifanto. Tony turut meminta kepolisian untuk segera bergerak menindaklanjuti keterangan yang saat ini tengah berkembang di publik. Menurut Tony, langkah awal bisa dimulai dengan pemeriksaan Arjun sebagai pemberi informasi awal untuk kemudian dijadikan dasar pengecekan ke lokasi gudang. Ia meyakini dengan ditemukannya Amaniani baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia akan membuat misteri kasus pembunuhan di Bauman semakin terang benderang. Kenapa? Karena ini kan berada di pusaran kasus pembunuhan satu keluarga. Jadi ketika Amaniani ketemu, ini akan jadi terang benderang, ujarnya. Tony menambahkan, penemuan Amaniani akan menjawab teka-teki apakah ada keterkaitannya dengan pembunuhan yang melibatkan terdakwa Priyo dan Ririn, termasuk isu di luar persidangan mengenai dana pensiun dan lain sebagainya. Sebelumnya, dalam tayangan di kanal YouTube Deddy Mulyadi, Arjun menyebut bahwa bangunan gudang milik Amaniani tersebut sebelumnya sempat dikelola oleh Ririn Rifanto dan ayahnya. Namun, kini dibiarkan kosong, sekarang terisolasi. Saya juga tidak bisa masuk. Pada saat saya masih berada di dalam keluarga itu, saya juga tidak bisa masuk, kata Arjun kepada Deddy Mulyadi. Arjun mengaku meskipun saat itu ia masih berstatus sebagai menantu keluarga tersebut, ia selalu dilarang untuk sekedar masuk atau melihat isi gudang. Dari situlah kecurigaan-kecurigaan muncul dan akhirnya Roslandi selaku kuasa hukum dari keluarga Amaniani pun berusaha untuk mengecek gudang tersebut. Apakah gudang tersebut akan menjawab teka-teki misteri hilangnya Amaniani? Mari kita tunggu penegak hukum untuk mengungkap kasus ini dan mengungkap berita desas-desus tentang bangunan kosong atau gudang kosong yang disebut-sebut oleh Arjun.